Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku, saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita diminta untuk membahas atau menjelaskan tentang LGBT yang begitu marak atau begitu viral di kalangan kita, dan kita coba membahas asal muasal atau asal usul dari kaum LGBT. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Qissatul Quranul Karim karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi sebagai mantan Grand Syekh Al-Ashhar. Maka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walutan idza qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut. Kita coba mengungkit suatu sejarah dari Nabi Lut. Jadi Allah telah mengutus Nabi Lut pada kaumnya. Nah, ingatlah mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Dalam arti sebelum Nabi Lut ke atas belum itu dikerjakan sama sekali. Siapa itu Nabi Lut? Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabiullah Ibrahim. Cuman Nabi Lut bukan dari kaum Sodom, karena pada awalnya Nabi Lut bersama keluarga dan anaknya hijrah bersama, mengikut bersama dengan Nabiullah Ibrahim ke negeri Syam. Dan dari negeri Syam itulah Nabi Lut diutus untuk bersama keluarga dan anak-anaknya untuk pergi ke bangsa Sodom. Maka disebut Sodomi, bangsa Sodom yang melakukan fahisyah tadi. Apa fahisyah? Perbuatan keji. Bahkan di waktu itu orang-orang yang pelaku-pelaku sodomi ini bukan cuma sodomi aja, akan tetapi merampok, pokok merajalela di waktu itu. Maka diperintahkan Nabi Lut untuk berangkat ke bangsa Sodom. Jadi pada asalnya sebenarnya Nabi Lut bukan orang bangsa Sodom. Nah, cuman diperintah oleh Allah untuk datang atau pergi ke bangsa Sodom. Yang kedua, coba kita kaji sebenarnya inti atau dibalik semua makna di LGBT ini sebenarnya masuk keseluruhan kepada kisah di Nabi Lut. Karena LGBT itu lesbian ini apa yang disebut lesbian, ketertarikan atau orientasi seksual perempuan yang menyukai sesama jenisnya. Adapun gay merupakan orientasi seksual laki-laki sesama laki-laki. Biseksual merupakan seorang yang menyukai perempuan dan laki-laki. Ada dua. Seorang perempuan dia menyukai laki-laki tapi juga bisa menyukai perempuan. Seorang laki-laki dia suka dengan laki-laki tapi juga suka dengan perempuan. Adapun transgender merujuk pada kelompok individu dengan identitas seksual yang berbeda dari jenis kelamin sejak lahir. Misalnya seorang dengan alat kelamin laki-laki meyakini dirinya merupakan seorang perempuan. Ada yang menyebutkan hunsa. Hunsa itu sebenarnya ketika lahir itu mempunyai dua kelamin, itu hunsa namanya. Cuma di sana ketika hunsa lebih kepada laki-lakinya apa kepada perempuannya, seperti itu. Maka perihal bentuk hubungan seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang berperilaku seperti perilaku kaum Nabi Lut, yakni di bangsa Sodom tadi. Bahkan Nabi Ibrahim berpikir karena malaikat memberi kabar kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya kaum Sodom ini akan dihancurkan oleh malaikat atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala.
dengan dasar kekejian dan perilakunya tadi seperti fahisha. Cuma Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada malaikat, gimana sementara di bangsa Sodom ini ada Nabi Lut. Nabi Lut ini ponakan Nabi Ibrahim. Enggak. Perintah dari Allah, Nabi Lut akan diselamatkan dengan anaknya kecuali istrinya. Karena istri ini sudah menjadi pengikut juga. Sudah mengingkari Nabi Lut. Jadi di waktu itu ketika bangsa Sodom ini dibalik oleh Allah tanahnya, Nabi Lut sudah diperintahkan oleh malaikat. Di waktu itu malaikat bertamu kepada Nabi Lut untuk menyampaikan bahwasanya Nabi Lut diperintah untuk keluar dari rumahnya. Nah, di waktu subuh, di waktu itu Nabi Lut sudah harus keluar dari rumahnya. Cuma ingkarnya seorang istri Nabi Lut, karena ada malaikat yang datang begitu tampan, dia menyampaikan ke bangsa Sodom tadi, orang-orang Sodom tadi. Sehingga Nabi Lut keluar tengah malam tidak membawa istrinya. Adapun Nabi Lut keluar tengah malam itu bersama anak-anaknya. Sehingga diperintah Nabi Lut tidak untuk menoleh kanan dan kiri dan ke belakang, agar supaya di belakang akan oleh malaikat akan dibalik tanah itu, akan dihancurkan bangsa Sodom itu oleh malaikat. Maka bahaya sekali dengan cara-cara yang seperti ini. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Sungguh sesuatu yang paling aku khawatirkan atas umatku nanti, katanya Rasulullah, adalah perilaku kaum Nabi Lut yang akan terjadi ke umat Nabi Muhammad SAW. Apa sekarang ini? Macam sekarang sudah terjadi terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara di kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza kasaral lutiyat rafa'allahu azza wa jalla yadahu 'anil khalqi fala yubali fi ayyi wadin halaku." Jika perilaku kaum Lut menjalar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kaum itu di lembah mana saja dia akan dihancurkan oleh Allah. Akan dihancurkan. Maka mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW akan kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang sudah dibentuk oleh Allah dengan berpasang-pasangan. Dalam arti ada wanita, ada laki-laki, ada malam, ada siang. Sudah ditentukan oleh Allah, tapi tidak ada hubungan yang sesama. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Sab'atun la yandurullah ilaihim yaumal qiyamah." Ada 7 golongan orang yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan Allah akan mengatakan kepada malaikat, kepada orang 7 golongan tadi, wa yaqulu lahum udkhulun nar ma'ad dahilin al-fa'in wal maf'ul, yakni bihil liwat. Akan diperintah oleh Allah untuk masukkan ke neraka, bahkan Allah tidak haru dengan 7 golongan tadi. Bahkan Allah tidak mau melihat 7 golongan tadi. Di antara salah satunya orang yang melakukan liwat. Liwat itu sebenarnya ini macam LGBT ini. Itu pekerjaan yang dilakukan LGBT itu kan liwat namanya di dalam kitab-kitab itu liwat. Apa itu liwat? Kalau Nabi SAW, "Ityanun nisa fi adbarihinna haram." Sedangkan seorang laki-laki, seorang suami dan istri ketika melakukan hubungan dengan suami istri, melakukan hubungan di luar yang diperintahkan oleh Allah, artinya di duburnya, maka itu haram. Apalagi dengan pekerjaan yang seperti LGBT ini lebih daripada ini. Bahkan sebagian disampaikan wa qauluhu mal'unun, benar-benar dilaknat. Ada sebagian bahkan dikafirkan, wa qauluhu faqad kafar. Maka disebutkan dalam kitab itu, ketika orang melakukan seperti itu, maka orang ini sudah dinilai kafir. Cuman jumhur ulama mengatakan ini mal'unun, pekerjaan seperti ini haramun dan mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang menjadi hal yang semacam ini, selaku orang tua bisa mendidik anak-anak kita agar supaya tidak terjadi hal yang semacam ini. Karena terjadinya semacam ini bukan karena kelahiran dari semenjak dari lahir aja, tetapi terkadang pergaulan yang membawa seseorang akan terjerumus ke dalam LGBT.
Mudah-mudahan anak dan cucu-cucu kita akan diselamatkan dengan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.